Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan meski dalam tatap maya. Sebelumnya, yang terhormat, Ibu Nike dan Bapak Imam selaku dosen pembimbing mata kuliah Semantik Bahasa Indonesia yang saya hormati, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengistilahan dan pendefinisian. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Saudari Maria Febi Momot, ada Saudari Friska Rahmawati, Saudari Sally Nursita, saya sendiri Laila Margareta Nur Habibah, Saudara Ari Setiawan, Saudara Wisnu Galang Firjiawan, Saudari Rizky Nur Amala, Saudari Amanda Viola, dan Saudari Okta. Untuk selanjutnya mengenai materi akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri. Untuk pemateri saya persilahkan. Pengertian penamaan, Syair mengatakan bahwa penamaan adalah proses perlambangan suatu konsep untuk mengacu kepada suatu referensi yang berada di luar bahasa. Dalam kehidupan seringkali manusia, tentu saja termasuk kita, sungkar memberi nama-nama atau label-label tersebut terhadap benda-benda atau peristiwa yang ada di sekelilingnya karena sangat banyak dan beragam benda-benda atau peristiwa-peristiwa tersebut. Oleh karena itu, lahirlah nama kelompok dari benda atau peristiwa-peristiwa tersebut, misalkan binatang, nama-nama tumbuhan, dan nama-nama buah-buahan. Menurut Pateda, nama muncul akibat dari kehidupan manusia yang kompleks dan beragam, serta alam sekitar manusia yang berjenis-jenis. Dalam hal ini, manusia sulit memberikan label-label tersebut terhadap benda yang ada di sekeliling. Jadi, dapat disimpulkan dari beberapa pengertian para ahli, penamaan merupakan penggantian kata, benda, proses, peristiwa, dan sifat. Penamaan termasuk di dalam aspek-aspek semantik, karena di dalam penamaan terkandung sebuah makna yang berhubungan dengan sifat acuan yang diberi nama. Pengertian lainnya yaitu penamaan adalah kata-kata atau label yang melambangkan sebuah atau sesuatu yang berada pada kehidupan. Pengertian lainnya juga penamaan yaitu sebuah kata atau label yang memudahkan manusia untuk mengingat dan menyebutkan sesuatu. Nama diberikan atau dicantumkan untuk menyebutkan benda, tempat, orang, dan sebagainya. Oleh karena itu, nama adalah kata ganti untuk menyebutkan kejadian, tempat, barang, hewan, serta nama untuk memanggil orang tersebut. Untuk itu, kita harus menelusuri sebab-sebab atau peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penamaan terhadap sejumlah kata yang ada dalam leksikon bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu peneruan bunyi. Dalam bahasa Indonesia ada sejumlah kata yang terbentuk sebagai hasil peneruan bunyi. Maksudnya, nama-nama benda atau hal tersebut dibentuk berdasarkan bunyi dari benda tersebut atau suara yang ditimbulkan oleh benda tersebut. Contohnya, misalkan hewan yang suaranya krik-krik, maka hewan tersebut diberi nama jangkrik. Binatang sejenis reptil kecil yang melata di dinding disebut cecak atau bunyinya cak-cak. Contoh lainnya yang dapat kita lihat pada gambar tersebut yaitu cokek, kucing, anjing, dan lain sebagainya. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini disebut kata peniru bunyi atau onomatopen. Kata-kata yang dibentuk berdasarkan tiruan bunyi ini sebenarnya juga tidak persis sama. Hanya mirip saja karena benda atau binatang yang mengeluarkan bunyi itu tidak mempunyai alat fisiologis seperti manusia. Dan karena sistem fonologis setiap bahasa tidak sama. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmawati dengan NIM 21014200559.
Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai topik penyebutan bagian serta penyebutan sifat khas. Nah, pada topik yang akan saya bahas kali ini, ada beberapa hal yang ingin saya bahas, yakni mengenai penjelasan. Penjelasan ini mencakup mengenai pengertian atau beberapa hal yang berkaitan dengan dua topik tadi yang akan dibahas. Selanjutnya adalah makna dari penyebutan bagian serta penyebutan sifat khas. Yang ketiga adalah contoh dari penyebutan bagian serta contoh dari penyebutan sifat khas. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau membahas mengenai topik yang pertama, yakni penyebutan bagian. Penyebutan pengertian dari penyebutan bagian, yakni penyebutan bagian merupakan pengungkapan bahwa penamaan suatu benda dengan cara menyebutkan bagian dari benda tersebut, yakni secara keseluruhan yang biasanya memiliki ciri khas yang telah diketahui oleh umum. Hal ini dikemukakan oleh Sudaryat pada tahun 2008. Jadi, setiap suatu hal atau suatu benda itu biasanya memiliki ciri khas yang telah diketahui oleh umum, sehingga dapat disebutkan ciri bagian yang ada pada bagiannya. Yang kedua adalah makna. Makna dari penyebutan bagian ini merupakan bagian dari suatu benda atau suatu hal yang disebutkan memiliki arti secara menyeluruh. Jadi bagian yang ingin disebutkan itu biasanya memiliki arti secara menyeluruh, secara keseluruhan. Selanjutnya adalah contoh dari penyebutan bagian. Gaya bahasa yang menyebutkan bagian dari suatu benda atau suatu hal di mana yang dimaksud adalah secara keseluruhannya disebut dengan prasproto. Contoh dari prasproto ini adalah kata kepala dalam kalimat setiap kepala menerima bantuan beras 10 kg. Bukanlah dari dalam arti kepala itu saja, melainkan seluruh orangnya, yakni satu orang sebagai satu kesatuan. Jadi prasproto ini menyebutkan sebagian untuk keseluruhan. Jadi sebagian yang berupa kepala ini merupakan hal yang digunakan untuk menjelaskan secara keseluruhan, yakni satu badan. Nah, kebalikan dari prasproto ini adalah gaya retorika yang disebut dengan totem pro parte, yaitu penyebutan keseluruhan untuk sebagian. Jadi ketika ingin menyebutkan keseluruhan, kita menggunakan sesuatu kata untuk mengungkapkan sebagian dari keseluruhan tersebut. Yang ada pada contoh kata Indonesia dalam kalimat Indonesia memenangkan medali emas di Olimpiade. Yang dimaksud kata Indonesia itu sebenarnya adalah 3 orang atlet panahan putra. Namun, karena menggunakan totem pro parte yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian, maka menggunakan kata Indonesia yang sebenarnya makna dari Indonesia itu adalah 3 atlet orang panahan putra. Selanjutnya akan membahas tentang topik yang kedua, yakni penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas memiliki pengertian yakni penamaan suatu benda berdasarkan sifat khas yang ada pada benda tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Sudaryat pada tahun 2008. Selanjutnya adalah makna. Makna dari penyebutan sifat khas merupakan proses semantik karena dalam peristiwa ini terjadi transposisi makna dalam pemakaiannya, yakni berupa perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Sehingga dalam hal ini terjadi perkembangan berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat yang mendesak kata bendanya, sehingga saya ulangi, makna dari penyebutan sifat khas merupakan proses semantik. Berupa proses semantik karena dalam peristiwa penyebutan sifat khas terjadi transposisi makna dalam pemakaiannya,
yakni merupakan perubahan dari kata sifat menjadi kata benda. Dalam hal ini, sering terjadi perkembangan berupa ciri makna yang disebut dengan kata sifat yang mendesak kata bendanya karena kata sifat yang amat menonjol, sehingga kata sifat itu menjadi kata bendanya. Nah, penamaan berdasarkan sifat khas tersebut merupakan penamaan yang sifatnya menonjol pada suatu benda. Selanjutnya adalah contoh dari penyebutan sifat khas. Penyebutan sifat khas terbagi menjadi dua, yakni sifat khas berdasarkan ciri fisik dan sifat khas berdasarkan karakter. Sifat khas berdasarkan ciri fisik merupakan penamaan yang terbentuk berdasarkan ciri fisik dari suatu benda yang terbentuk berdasarkan ciri fisik yang menonjol sehingga mendesak kata bendanya. Ciri fisik ini dapat dilihat seperti pada contoh berikut. Anak yang tidak ditumbuhi rambut pada kepalanya disebut dengan si botak. Hal ini menunjukkan bahwa penamaan tersebut berdasarkan ciri fisik yang ada pada suatu benda atau suatu hal. Suatu ciri fisik yang ada pada suatu benda ini ada pada kata tidak tumbuhi rambut, sehingga disebut dengan si botak. Nah, yang kedua adalah sifat khas berdasarkan karakter. Karakter merupakan latar belakang terjadinya penamaan, yakni dilihat dari karakter yang ada pada benda tersebut. Nah, penyebutan tersebut muncul karena adanya sifat khas karakter yang ada pada suatu benda atau pada suatu hal. Sehingga sifat karakternya menonjol yang membuat kata bendanya terdesak. Contohnya seperti pada karakter seseorang yang pelit sehingga disebut dengan si bakhil atau si kikir. Suatu hal yang menonjol dari kalimat tersebut adalah seseorang yang pelit sehingga disebut dengan bakhil atau kikir. Hal itu merupakan penyebutan dari kata pelit yang disebut dengan kikir atau bakhil. Sekian presentasi dari saya mengenai penyebutan bagian dan penyebutan sifat khas. Mohon maaf bila ada kesalahan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya satu kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seli Nursita dengan NIM 2101420061. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pembahasan saya mengenai materi penemu dan pembuat. Nah, materi penemu dan pembuat ini termasuk ke subbagian dari materi penanaman dalam kajian semantik bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ataupun sebelum kita menuju ke penjelasan lebih rinci mengenai penemu dan pembuat, kita perlu mengingat kembali dulu bahwa semantik merupakan salah satu bidang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna sebuah kata pada suatu bahasa, baik mencari asal-muasal kata beserta perkembangannya, baik dari segi bentuk ataupun maknanya. Nah, salah satu tataran keilmuan semantik yaitu berupa penanaman yang mungkin tadi sudah dijelaskan oleh teman saya di materi sebelumnya. Nah, penanaman di sini itu mengacu pada suatu referen yang terdapat di luar bahasa, berupa pemberian nama yang berfungsi sebagai pembeda, baik antara satu makhluk dengan makhluk lainnya, kemudian baik dari tempatnya, atau pada suatu hal yang berada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, mengingat kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak akan pernah terlepas dari bahasa. Manusia itu tidak akan pernah terlepas dari komunikasi. Nah, untuk itu penting untuk kita mempelajari asal-muasal dari sebuah kata terbentuk.
Nah, salah satunya yaitu berdasarkan penemu dan pembuatnya yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di sini saya mengambil contoh atau mengambil gambaran kata benda dalam kosakata bahasa Indonesia itu dibuat berdasarkan yang pertama itu nama pembuatnya, yang kedua berdasarkan nama pabrik pembuatnya, kemudian yang ketiga berdasarkan nama dalam peristiwa sejarah. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung saja ke contoh-contoh berikut ini. Nah, yang pertama itu berdasarkan nama penemunya. Kata benda dalam kosakata bahasa Indonesia itu juga bisa dilihat berdasarkan nama penemunya. Nah, nama penemunya ini jelas ya, pasti mengacu kepada nama seseorang atau tokoh yang melatar belakangi kata tersebut itu muncul dalam masyarakat. Nah, contoh yang pertama itu kata mujahir, yaitu sejenis ikan laut tawar yang mula-mula ditemukan dan diternakan oleh seseorang yang bernama Mujahir yang berasal dari Kediri, Jawa Tengah. Kemudian contoh yang kedua, kata volt yang merupakan satuan kekuatan aliran listrik yang diturunkan dari nama penciptanya, yaitu Volta, seorang sarjana fisika dari Italia. Kemudian contoh yang ketiga yaitu berupa kata kondom, yaitu sejenis alat kontrasepsi yang dibuat oleh dokter kondom. Nah, dari contoh-contoh tersebut jelas sebuah kata itu bisa terbentuk berdasarkan nama penemunya, nama pembuatnya, begitu ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu kata benda dalam kosakata bahasa Indonesia itu bisa kita lihat berdasarkan nama pabrik atau merek dagangnya. Langsung saja, misalnya ke contoh yang pertama, kata miwon yang termasuk jenis bumbu masak. Kemudian ada kata aspirin, yaitu merek obat sakit kepala. Kemudian ada lagi kata tip X yang merupakan sebuah benda koreksi tulisan. Nah, kata-kata tersebut terbentuk berdasarkan nama pabrik atau merek dagang yang membuat kata tersebut itu mudah dikenali di masyarakat, yang pada akhirnya itu merupakan ciri khas dari sebuah produk. Begitu. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu kata benda dalam kosakata bahasa Indonesia dapat dilihat juga berdasarkan nama dalam peristiwa sejarah. Contoh yang pertama, kata Bayangkara. Pada mulanya, kata ini merupakan nama pasukan keselamatan raja pada zaman Majapahit. Lalu, nama ini kini dipakai sebagai nama Korps Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian, contoh yang kedua, kata Laksamana, yakni yang kini dipakai sebagai nama dalam jenjang kepangkatan. Awalnya, kata Laksamana ini merupakan nama salah seorang tokoh dalam wiracerita Ramayana. Nah, dalam tokoh tersebut memang dia merupakan seorang pahlawan. Begitu. Kemudian masuk ke contoh yang ketiga, kata boikot, di mana pada mulanya kata ini merupakan nama seorang tuan tanah di Inggris boikot, yang akhirnya atau yang karena tindakannya yang terlalu keras pada tahun 1880 oleh Perserikatan Tuan Tanah Irlandia tidak diikutsertakan dalam suatu kegiatan. Dikatakan orang itu diboikot.
atau bisa kita sebut diperlakukan seperti tuan boikot. Nah, jelas dari contoh-contoh yang saya kemukakan tadi bahwa sebuah kata itu bisa terbentuk berdasarkan nama dalam peristiwa sejarahnya. Nah, kesimpulan dari materi penemu dan pembuat ini yang termasuk dalam subbagian dari materi penanaman adalah saya bisa menyimpulkan bahwa penemu dan pembuat merupakan salah satu jenis konsep penanaman dalam kajian semantik, di mana makna dari sebuah kata dapat ditelusuri asal-usulnya berdasarkan penemu dan pembuatnya. Misalnya berdasarkan nama penemunya, kemudian nama pabrik pembuatnya, dan nama dalam peristiwa sejarah yang melatar belakangi kata tersebut atau sebuah kata terbentuk. Nah, mungkin itu saja penjelasan presentasi saya berkaitan dengan penemu dan pembuat. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Yuk. Baik, untuk selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tempat asal dan bahan. Kira-kira teman-teman tahu tidak mengenai tempat asal dan bahan itu? Tempat asal merupakan penamaan berdasarkan tempat asal dilakukan objek tersebut berada, menurut Mukhlis pada tahun 2016. Sedangkan menurut Khair pada tahun 2013, menjelaskan bahwa nama benda dapat ditelusuri dari nama tempat atau nama benda tersebut berasal. Contohnya, seperti kata magnet yang berasal dari tempat magnesia. Kemudian ada kata kenari, yaitu nama sejenis burung yang berasal dari nama pulau di Afrika. Kemudian ada kata sarden atau ikan sarden berasal dari nama pulau di Sardinia di Italia. Kemudian ada kata klonyo berasal dari eau de Cologne yang artinya air dari Quellen, yaitu nama kota di Jerman Barat. Jadi teman-teman, untuk tempat asal merupakan penamaan berdasarkan nama tempat benda tersebut. Untuknya yaitu bahan. Ada sejumlah benda yang namanya diambil dari bahan pokok benda tersebut dibuat. Contohnya seperti nama karung goni, yaitu sejenis serat tumbuh-tumbuhan yang dalam bahasa Latin disebut Corcorus capsularis. Disebut juga dengan nama goni atau guni. Contoh lain seperti kaca. Kaca merupakan nama bahan. Lalu, kaca tersebut diolah dan dibuat berbagai macam benda. Mata, kaca jendela, kaca spion, dan lain sebagainya. Kemudian, hal yang paling ikonik di Indonesia pada masa perjuangan adalah bambu runcing. Bambu runcing merupakan nama senjata yang digunakan masyarakat Indonesia dalam perang kemerdekaan melawan penjajah. Nah, bambu runcing sendiri dibuat dari bambu yang ujungnya kemudian diruncingi sampai menjadi tajam. Karena itu, nama bahan yaitu nama bambu tersebut menjadi dasar bambu runcing. Jadi teman-teman, untuk nama bahan merupakan nama dari benda di mana benda tersebut berasal dari bahan pembuatnya. Seperti itu, teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan selamat pagi Ibu Nike Widya. Pada kali ini saya akan memaparkan sebuah materi lanjutan mengenai macam penamaan dan pendefinisian, yaitu
keserupaan, dan pemendekan. Apa itu keserupaan dan pemendekan? Mari kita bersama-sama menyimak paparan materi berikut ini. Penamaan dan pendefinisian. Penamaan dan pendefinisian adalah dua buah proses pelambangan suatu konsep untuk mengacu kepada sesuatu referen yang berada di luar bahasa. Penamaan dalam Kamus Bahasa Indonesia KBBI berarti proses, cara, perbuatan, menamakan. Sementara itu, menurut pendapat Grida Laksana, penamaan bisa diartikan sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan macam penamaan dan pendefinisian, yaitu yang pertama ada keserupaan. Apa itu keserupaan? Dalam praktik berbahasa, terkadang banyak kata yang digunakan secara metaforis. Artinya kata itu digunakan dalam suatu ujaran yang maknanya dipersamakan atau diperbandingkan dengan makna leksikal dari kata itu. Artinya dua makna, dua kata yang maknanya sama. Contohnya ada satu, frase kaki meja, kaki gunung, dan kaki kursi. Di sini kata kaki mempunyai kesamaan makna dengan salah satu ciri makna dari kata kaki, yaitu alat penopang berdirinya tubuh. Kaki meja juga berfungsi sebagai penopang meja. Kaki kursi berfungsi sebagai penopang kursi. Sedangkan kaki gunung persamaannya terletak di letaknya. Kaki meja terletak di bawah meja tentunya. Dan kaki kursi juga ada di bawah kursi. Dan kaki gunung pasti letaknya di bagian gunung paling bawah. Contoh yang kedua yaitu kata raja dalam frasa raja kumis, raja minyak, raja kayu lapis, raja jalanan, raja dangdut, raja bandel. Kata raja biasanya berarti adalah orang yang paling berkuasa atau yang paling tinggi kedudukannya di negaranya. Begitupun dalam contoh-contoh kalimat ini, kata raja bisa saja mempunyai makna yang sama. Contoh pada raja kumis dapat berarti orang yang kumisnya paling hebat sedunia ataupun paling tebal. Raja minyak. Raja minyak bisa berarti adalah orang yang memiliki minyak paling banyak di dunia. Begitu pula dengan kata raja kayu lapis.
Kata raja di sini bisa berarti orang atau kayu lapis yang paling hebat di dunia. Selanjutnya ada raja jalanan. Raja jalanan bisa berarti orang yang paling merajai jalanan ataupun kendaraan yang merajai jalanan. Kata berikutnya ada raja dangdut. Raja dangdut bisa berarti orang yang paling hebat di dalam dunia perdangdutan. Seperti kalau di Indonesia adalah Bapak Haji Rhoma Irama. Kemudian selanjutnya raja bandel. Raja bandel di sini bisa berarti anak atau remaja yang paling nakal, sehingga bisa disebut sebagai raja bandel. Kata-kata raja dalam contoh-contoh tersebut memiliki makna yang hampir sama. Sifat metaforis dari kata-kata itu tampaknya sudah luntur, karena kata-kata itu telah menjadi istilah umum dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Kemudian contoh yang ketiga yaitu kata kepala dalam frasa kepala kantor, kepala surat, dan kepala paku. Di sini kata kepala memiliki kesamaan makna dengan salah satu komponen makna leksikal dari kata kepala itu, yaitu bagian yang sangat penting pada manusia, yakni pada kepala kantor. Merupakan orang yang paling penting dan paling berkuasa di kantor tersebut. Dan biasanya terletak di atas pada grafik. Hal ini tentu sama dengan kepala surat yang biasanya terletak di atas surat. Selanjutnya ada kepala paku. Kepala paku tentunya juga berada di atas. Makna lain yaitu berbentuk bulat. Kepala terkadang juga berbentuk bulat, yang maknanya sama dengan kepala paku. Kata-kata seperti kepala ini biasanya dianggap sebagai kata yang polisemi, karena kata yang memiliki banyak makna. Seperti dalam contoh tadi, kepala bisa berarti yang berada di atas, yang paling berkuasa, dan yang bentuknya bulat. Penamaan dan pendefinisian selanjutnya yaitu pemendekan. Apa itu pemendekan? Pemendekan merupakan penamaan yang didasarkan pada hasil penggabungan unsur-unsur huruf dan beberapa suku kata yang digabungkan menjadi salah satu. Contoh-contoh pemendekan yaitu kata rudal. Rudal itu merupakan kepanjangan dari peluru kendali. Ada juga yaitu iptek, yaitu kepanjangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ada juga tipikor. Tipikor kepanjangan dari tipikor yaitu tindak pidana korupsi. Contoh-contoh tersebut banyak digunakan di Indonesia. Seperti contoh berikut ini, ABRI. ABRI adalah kependekan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan juga KONI.
KONI merupakan kependekan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia. Adapun contoh lain yaitu Lemhanas. Lemhanas merupakan kependekan dari Lembaga Pertahanan Nasional. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak remaja-remaja yang memberikan arti yang salah. Terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Berikut ini beberapa kesalahan yang biasa diucapkan anak muda dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pertama ada ASMI. Biasanya anak-anak Jakarta mengatakan ASMI sebagai Akademi Santapan Manajer Indonesia. Padahal makna ini salah. ASMI sebenarnya adalah Akademi Sekretaris Manajemen Indonesia. Kata lain yaitu tekap. Tekap biasanya diartikan oleh anak-anak muda tekanan batin. Padahal makna aslinya bukan seperti itu. Makna tekap adalah tim khusus anti banditisme. Kata-kata lain seperti benci yang diartikan menjadi benar-benar cinta, dan kata apik yang biasa diartikan pemuda yaitu agak pikun. Tentunya masih banyak kesalahan-kesalahan yang diucapkan oleh remaja-remaja saat ini. Tapi itu merupakan ekspresi mereka dan kebebasan mereka dalam berbahasa. Saya kira cukup sekian pemaparan dari penamaan dan pendefinisian yaitu keserupaan dan pemendekan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih telah menyimak paparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisnu Galang Firdawan. Di sini akan saya melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu mengenai penamaan baru dan pendefinisian. Penamaan baru adalah kata atau istilah baru yang dibentuk untuk menggantikan kata atau istilah yang sudah ada diganti dengan kata-kata baru atau sebutan baru. Hal ini terjadi karena kata lama dianggap kurang tepat atau tidak rasional. Nah, jadi mengapa ada penamaan baru? Karena kata yang digunakan dahulu dianggap kurang sesuai dengan norma-norma sosial. Proses pergantian berkembang dengan pandangan norma budaya yang di masyarakat juga. Contoh penamaan baru yaitu dari dulunya turisme diganti menjadi pariwisata, buruh diganti menjadi karyawan, gelandangan diganti menjadi tunawisma. Yang selanjutnya ada pendefinisian. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Ada 4 macam pendefinisian, yaitu definisi sinonim, yaitu definisi yang paling rendah tingkat kejelasannya karena hanya berputar balik. Misalnya, kata ayah didefinisikan dengan kata bapak. Yang kedua ada definisi formal. Misalkan
Definisi formal adalah konsep atau ide yang didefinisikan itu sendiri. Dulu ciri umumnya, lalu ke ciri khususnya. Misalkan konsep bus, ciri umum, kendaraan umum, ciri khusus dapat memuat banyak penumpang. Nah, dapat definisikan menjadi bus adalah kendaraan umum yang dapat memuat penumpang. Yang ketiga ada definisi logis, yaitu mendefinisinya secara logis objek atau konsep dengan sekian rupa. Yang keempat ada definisi ensiklopedis, yaitu definisi yang lebih luas dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis ini menerangkan secara lengkap. Nah, untuk detailnya akan dijelaskan pada teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan selanjutnya adalah mengenai definisi dari sinonimis dan juga definisi formal. Sinonim. Jika kita mendengar istilah sinonim, pasti sudah tidak asing lagi. Karena bahkan sejak kita duduk di bangku sekolah dasar, kita sudah mempelajari mengenai sinonim atau persamaan dari sebuah kata. Nah, pada kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa sih sinonim itu sebenarnya. Sinonim atau sinonimis adalah hubungan semantik yang menyatakan adanya kesamaan makna antar satu satuan ujaran dengan satuan ujaran lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Abdul Khair dalam bukunya Linguistik Umum tahun 2014 halaman 297. Relasi atau hubungan dari sinonim ini bersifat dua arah. Artinya, jika A bersinonim dengan B, maka B juga bersinonim dengan A. Ada yang perlu kita perhatikan, teman-teman, yaitu dua buah ujaran yang bersinonim maknanya tidak akan persis sama. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor waktu. Umpamanya pada kata hulu balang yang memiliki kesamaan kata dengan komandan. Nah, yang perlu kita perhatikan ini, kata hulu balang memiliki pengertian klasik, sedangkan kata komandan tidak memiliki pengertian klasik. Dengan kata lain, kata hulu balang hanya cocok digunakan pada konteks teks atau wacana yang bersifat klasik, padahal kata komandan tidak cocok jika digunakan pada konteks teks yang klasik. Contoh lain pada kata tempa dan juga pada kata kempa dan juga stempel. Keduanya ini memiliki hubungan sinonim atau memiliki persamaan kata. Namun kata kempa juga hanya cocok untuk digunakan pada konteks yang klasik. Yang kedua adalah faktor tempat. Umpamanya pada kata saya dan juga beta. Saya dan juga beta merupakan dua buah kata yang bersinonim atau sama-sama memiliki makna yang sama. Namun, kata saya itu dapat digunakan di mana saja, sedangkan kata beta hanya cocok digunakan pada daerah Indonesia bagian timur. Lalu yang ketiga adalah faktor keformalan. Faktor keformalan ini bisa kita ambil contoh kata uang dan juga kata duit. Kata uang dan juga kata duit ini merupakan dua buah kata yang bersinonim atau sama-sama memiliki makna yang sama. Namun, kata uang ini hanya dapat digunakan dalam ragam bahasa formal dan juga dapat digunakan dalam ragam bahasa yang tak formal. Artinya dua-duanya ini bisa formal dan juga tak formal. Kata uang ini bisa digunakan. Namun, kata duit hanya bisa digunakan pada ragam bahasa yang tak formal. Lalu yang keempat ada faktor sosial. Umpamanya pada kata
saya, dan juga aku. Kata saya ini dapat digunakan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Artinya tidak memandang umur dari seseorang yang sedang kita ajak berkomunikasi. Sedangkan kata aku hanya dapat digunakan terhadap orang yang sebaya atau yang dianggap akrab atau kepada yang lebih muda atau lebih rendah kedudukannya atau bisa juga dengan yang seumuran dengan kita. Lalu selanjutnya ada faktor bidang kegiatan. Umpamanya pada kata matahari dan juga surya. Kata matahari ini dapat digunakan dalam kegiatan apa saja. Artinya dapat digunakan secara umum. Sedangkan kata surya hanya dapat digunakan dalam ragam bahasa yang khusus saja. Contohnya pada ragam bahasa sastra. Dan selanjutnya adalah mengenai definisi formal. Dalam definisi formal ini, konsep atau ide yang akan didefinisikan atau yang akan kita jelaskan ini disebutkan terlebih dahulu ciri umumnya. Lalu baru kita sebutkan ciri khususnya yang nantinya akan menjadi pembeda dengan konsep atau ide lain yang memiliki ciri sama dari segi umumnya. Contohnya, dalam kata bis, kita cari terlebih dahulu ciri umum dari kata bis ini apa. Ciri umumnya itu bisa kita katakan bis adalah kendaraan umum yang dapat memuat banyak penumpang. Ciri khususnya yang menjadi pembeda nanti itu bisa kita ambil dari unsur kuantitasnya, atau unsur tujuan, atau bahan, kegunaan, kerja, kualitas, dan sebagainya. Yang perlu kita perhatikan teman-teman dari definisi formal ini memang pada taraf tertentu itu sudah cukup jelas, tetapi jika kita ingin taraf yang lebih jauh, seringkali ini hasilnya itu tidak memuaskan. Contohnya, seperti kata bis tadi. Umpamanya, definisi bis tadi dikatakan atau ciri umumnya ini merupakan kendaraan umum yang dapat memuat banyak penumpang. Sedangkan definisi ini itu belum bisa membedakan atau menjelaskan bedanya bis, pesawat, dan juga kereta api, di mana ketiganya ini sama-sama merupakan kendaraan yang dapat memuat banyak penumpang. Nah, hal ini yang menjadi kelemahan dalam definisi formal dan kita dapat atasi dengan pendefinisian yang lebih luas, yaitu dengan membuat definisi logis dan juga definisi ensiklopedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nika dan teman-teman. Saya Amanda Viola akan menjelaskan materi penamaan dan pendefinisian semantik khususnya pada submateri definisi logis dan definisi ensiklopedis. Sebelumnya penamaan dan pendefinisian lain telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Definisi logis. Definisi logis mengidentifikasi secara tegas objek, ide, atau konsep yang didefinisikan secara sedemikian rupa, sehingga subobjek tersebut berbeda secara nyata dengan objek-objek lain. Definisi logis ini biasanya terdapat dalam buku-buku pelajaran dan karena itu sifatnya agak ilmiah. Berikut ini saya akan memberikan gambaran contoh dari definisi logis. Air adalah zat cair yang jatuh dari awan sebagai hujan, mengaliri sungai, menggenangi danau, dan lautan. Meliputi 2/3 bagian dari permukaan bumi, merupakan unsur pokok dari kehidupan, campuran oksida hidrogen H2O, tanpa bau,
tanpa rasa dan tanpa warna, tetapi tampak kebiru-biruan pada lapisan yang tebal, membeku pada suhu 0 derajat Celcius, mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada contoh tersebut merupakan gambaran dari bagaimana definisi logis itu. Yang kedua, definisi ensiklopedis. Definisi ensiklopedis lebih luas dari definisi logis, sebab definisi ensiklopedis ini menerangkan secara lengkap dan jelas serta cermat akan segala sesuatu yang berkenaan dengan kata atau konsep yang didefinisikan. Definisi ini biasanya terdapat dalam buku-buku pelajaran. Saya akan memberikan gambaran contoh dari definisi ensiklopedis. Seperti bacaan berikut ini. Air adalah persenyawaan hidrogen dan oksigen, terdapat di mana-mana dan dapat berwujud gas, uap air, cairan, seperti air yang sehari-hari dijumpai, padat seperti es dan salju. Air merupakan zat pelarut yang baik sekali dan paling murah, terdapat di alam dalam keadaan tidak murni. Air murni berupa cairan yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Pada suhu 4 derajat Celcius, air mencapai maksimum berat jenis dan 1 cm3 beratnya 1 gram. Didinginkan sampai 0 derajat Celcius atau 32 derajat Fahrenheit. Air mengembang sewaktu membeku. Bila dipanaskan sampai titik didih 100 derajat Celcius atau 212 derajat Fahrenheit, air berubah menjadi uap. Air murni bukanlah konduktor yang baik. Dia merupakan persenyawaan 2 atom hidrogen dan atom oksigen. Sekiranya itu merupakan gambaran dari definisi ensiklopedis. Lebih terperinci dan lebih mencakup hal yang luas dibandingkan dengan definisi logis. Jadi, sebenarnya pada keduanya terdapat persamaan apabila kita jeli untuk mengidentifikasi mana definisi yang termasuk dengan definisi logis dan mana yang bukan. Tentu kita akan mengalami kesulitan. Namun apabila kita jeli untuk mengidentifikasinya dengan benar, tentu terdapat perbedaan-perbedaan. Namun tidak sulit juga untuk membedakannya. Dalam definisi ensiklopedis, terperinci dan terkesan bermakna secara luas dibandingkan definisi logis. Dan dalam definisi logis lebih mengarah pada objeknya, atau dapat dikatakan bersifat objektif. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Okta Sylvia, NIM 2101420081. Di sini saya akan mempresentasikan tentang apa itu definisi batasan, apa itu tentang definisi operasional mata kuliah sematik. Apa sih definisi batasan, definisi operasional? Di sini saya akan menjelaskan. Definisi operasional adalah uraian tentang batasan variabel yang dimaksud atau tentang apa yang diukur oleh variabel yang bersangkutan. Contohnya adalah 1. Definisi tentang operasional variabel kata status gizi. Anak balita adalah hasil penimbangan atau pengukuran berat badan anak balita berdasarkan umur. Contoh yang kedua, definisi operasional variabel kata pendidikan adalah lamanya sekolah atau tingkatan sekolah yang telah diikuti oleh responden. Contoh lainnya adalah definisi operasional variabel kata kinerja. Perawat ruangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perawat dalam pasien di ruangan, atau kegiatan asuhan perawat oleh perawat ruangan.
Jenis definisi lain banyak dibuat dan digunakan orang adalah definisi yang sifatnya membatasi. Di sini kita sebut juga dengan definisi batasan. Definisi ini dibuat orang untuk membatasi konsep-konsep yang akan dikemukakan dalam suatu tulisan atau pembicaraan. Oleh karena itu, sering juga disebut definisi operasional. Fungsi definisi operasional. Definisi ini hanya digunakan untuk keperluan tertentu, terbatas pada suatu topik pembicaraan. Umpamanya, yang dimaksud dengan air dalam tulisan ini adalah zat cair yang merupakan kebutuhan manusia sehari-hari, seperti untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk masak, dan lainnya. Kemudian, pada pembahasan lain, yang dimaksud dengan air adalah zat cair yang terdapat di dalam tumbuh-tumbuhan, baik yang ada di dalam batang seperti air tebu, maupun yang ada di dalam buah. Kesimpulannya, dari presentasi dari awal sampai akhir adalah penanaman dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses, cara, pembuatan menanamkan. Sementara oleh Kridak Laksana diartikan sebagai proses pencairan lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan perbendaharaan yang ada, antara lain adalah perubahan-perubahan makna yang mungkin atau dengan penciptaan kata atau kelompok kata. Sebab-sebab dan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi terjadinya penanaman antara lain peniruan bunyi, penyebutan bagian, penyebutan sifat khas, penemu, dan pembuatan. Tempat asal, bahan, keserupaan, pemendekatan, dan penanaman baru. Istilah dalam KBBI berarti satu kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. 2. Sebutan nama. Janda muda disebut dings atau janda kembang. Kata atau ungkapan khusus, sedangkan pengistilahan berarti proses cara pembuatan dan pengistilahan. Definisi adalah kata, frasa, atau kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, atau proses. Atau juga aktivitas. Arti batasan itu adalah rumusan tentang ruang lingkup dan ciri-ciri suatu konsep yang menjadikan pokok pembicaraan atau studi. Pengertian pendefinisian untuk mengungkapkan dengan kata-kata akan suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya. Ada 4 macam pendefinisian, yaitu definisi sinonimis, definisi formal, definisi logis, definisi ensiklopedis, dan definisi batasan atau operasional yang saya jelaskan tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Sebelumnya terima kasih kepada para penyaji materi serta teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk memperhatikan presentasi dari kelompok 1 mengenai penamaan dan pendefinisian. Semoga presentasi kali ini bermanfaat, ilmu yang dapat diambil silakan diambil karena sesungguhnya kebaikan berasal dari Tuhan dan apabila ada kesalahan berasal dari kami sebagai manusia. Akhiru qauli hada, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.